Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ketemu sama Ibu Siti Zubaida, guru mata pelajaran kimia di SMA Islam An-Nizam, Medan. Gimana kabarnya anak-anak Ibu semua? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini kita akan belajar kimia yang pastinya sangat seru untuk dipelajari. Oke, jadi yang mau kita bahas hari ini adalah pH campuran asam basa. Kemarin kan kita udah bahas cara penentuan pH asam terus basa ya kan, asam kuat, basa kuat, asam lemah, basa lemah. Nah, jadi yang hari ini mau kita bahas itu adalah kalau misalnya si asam sama si basa ini dicampur, kira-kira hasilnya gimana gitu. pH-nya itu kira-kira gimana gitu ya. Nah, di sini kalau misalnya ada larutan asam terus kita larutkan ke dalam basa gitu ya. Jadi kalau misalnya ada asam kita campurkan ke basa, hasilnya itu adalah garam ditambah air. Jadi di kimia yang namanya garam itu nggak selalu yang garam dapur ya. Jadi garam dapur itu merupakan salah satu contoh garam gitu. Tapi sebenarnya kalau di kimia, garam itu adalah segala senyawa hasil dari campuran asam dan basa. Kayak gitu. Jadi campuran asam dan basa itu adalah garam dan air. Tapi sebenarnya air ini, dihasilkan air ini dia kondisional. Jadi nggak semua campuran asam sama basa itu menghasilkan air, tapi pasti dia selalu menghasilkan garam gitu. Nah, di sini ada contoh reaksi asam basa. Ada KOH, yang KOH itu sifatnya basa ya kemarin, kemudian ditambahkan dengan HCl yang sifatnya asam. Hasil dari pencampuran ini adalah KCl ditambah H2O. KCl inilah yang namanya garam. Jadi campuran dari asam sama basa inilah KCl ya kan, sama air. Kok bisa jadi KCl, Bu? Kita lihat ya. KOH ini kan terdiri dari K positif sama OH negatif, ya kan? Sedangkan HCl ini kan dari H positif sama Cl negatif. K positif, yang namanya positif kalau mau berikatan pastikan dia akan ke arah yang negatif. Makanya K positifnya dia mengikat Cl negatif. Jadilah KCl, inilah garamnya, ya kan? Sedangkan OH negatif, ini dia kan bakal nyari yang positif juga, berarti dia akan mengikat si H positif. OH negatif ketemu H positif, jadilah air, H2O. Gitu dia. Oke, jadi ini tadi reaksi asam dan basa. Nah, sekarang kita belajar cara penentuan pH-nya. Kira-kira kalau misalnya si asam sama si basa, ini dicampurkan pH-nya jadi gimana? Gitu, karena kan mereka udah punya pH masing-masing. Jadi kalau misalnya dia dicampur, gimana perubahan pH-nya? Nah, cara penentuannya itu adalah yang pertama, tuliskan dulu persamaan reaksinya, persamaan reaksi si asam sama si basa tadi, ya kan? Kayak yang di atas ini. Dituliskan dulu reaksi reaksi kimia pencampuran asam sama basanya, gitu. Kemudian setelah dituliskan reaksinya harus disetarakan. Kita udah belajar menyetarakan reaksi di kelas 10 kemarin. Jadi harus disetarakan dulu jumlah unsur-unsur yang ada di kanan harus sama-sama jumlah unsur-unsur yang ada di kirinya. Gitu. Oke, kayak di sini K-nya ada 1 ya. Di kanannya juga ada 1. O-nya ada 1, di sini juga ada 1. H-nya ada 2, ya kan? Di sini juga ada 2. Kemudian Cl-nya ada 1, di sini ada 1. Berarti dia udah setara, ya kan? Nah, setelah kita setarakan, kemudian kita tentukan mol mula-mula dari pereaksinya. Di sini pereaksinya asam sama basa ya. Jadi tentukan dulu mol mula-mula si asam sama si basanya tadi. Nah, untuk asam sama basa, untuk materi asam basa ini kan kebanyakan nggak langsung dikasih tahu mol ya. Kebanyakan dikasih tahu masih molaritas dan volume. Jadi kalau misalnya yang ditanya itu adalah mol, kita mau cari mol, itu rumusnya molaritasnya dikalikan sama volumenya. Karena kan kemarin juga ada Ibu kasih rumus ya. Kalau misalnya molaritas itu rumusnya mol dibagi volume dalam liter ya kan. Jadi kalau misalnya kita mau cari mol, ya udah molaritasnya dikalikan sama volume gitu. Oke. Nah, setelah dapat mol mula-mula, kemudian kita tentukan pereaksi pembatas atau reaktan pembatas. Di kelas 10 juga kita udah ada belajar cara menentukan pereaksi pembatas atau reaktan pembatas itu, ya kan? Dimana cara penentuannya itu mol mula-mula yang udah kita dapat tadi dibagikan sama masing-masing koefisien dari si zat-zatnya.
gitu. Jadi koefisien itu ngaruh untuk menentukan reaksi pembatas ya. Kemudian nanti hasil pembagian dari mol mula-mula dan dan koefisiennya, hasil pembagian terkecil itulah yang jadi reaksi pembatas. Oke. Nah, kemudian di sini setelah kita menentukan reaksi pembatas, ini kan kita dapat mol yang bereaksi di keseluruhan di keseluruhan reaksinya, ya kan? Karena kan si reaksi pembatas ini yang jadi patokan untuk menentukan mol bereaksi di semua senyawa di dalam reaksi tersebut, ya kan? Nah, setelah kita tentukanlah semua mol yang bereaksi untuk semua senyawa tadi, selanjutnya kita lihat siapa yang bersisa, gitu. Jadi lihat reaksi yang bersisa setelah kita buat mol yang dibereaksinya, gitu. Nah, setelah kita lihat yang bersisa, kita tentukan ini merupakan asam atau basa gitu. Kalau misalnya yang bersisa itu adalah asam kuat, ya. Kalau yang bersisa asam kuat, ingat rumus asam kuat. Untuk asam kuat penentuan pH-nya kan dari H positif sama dengan Ma dikali A, molaritas asamnya dikali valensinya, ya kan? Tapi di sini molaritas asamnya itu kita nggak pakai molaritas asam awalnya, gitu. Kenapa nggak pakai molaritas asam awalnya, Bu? Karena kan dia udah bercampur, otomatis molaritasnya kan udah berubah, ya kan? Karena dia udah bercampur sama si basa. Maka kita cari dulu molaritas asamnya, ya. Kita cari molaritas asamnya yang terakhir itu rumusnya mol asam sisa. Jadi setelah kita buat mula-mula bereaksi sisanya, lihat di sisanya. Kalau misalnya yang bersisa asam ya, lihat mol yang bersisa, kemudian kita bagikan sama volume total. Oke, jadi bukan volume asam lagi ya, tapi volume total, berarti volume asam ditambahkan sama volume basanya, gitu. Nah, jadi setelah kita bagikan, itulah dapat molaritas asamnya. Oke, nah setelah dapat molaritas asam, baru kita masuk ke konsentrasi H positif, ya kan? Ingat konsentrasi H positif untuk asam kuat itu adalah Ma molaritas asam, kita pakai Ma yang ini, dikali valensi asamnya. Valensi asam tetap ya, dilihat dari jumlah H-nya di dalam senyawa itu, ya kan? Udah dapat H positif, barulah bisa kita cari pH-nya, ya kan? Sama ya seperti sebelumnya, pH itu min log konsentrasi H positif kalau misalnya yang kita dapat H positif. Oke. Nah, selanjutnya di sini yang kedua adalah kalau misalnya yang bersisa itu basa. Di sini dalam kasus ini nih basa kuat ya maksudnya. Nah, kalau misalnya basa kuat itu kan kita dapat, kalau misalnya kita mau cari pH-nya itu kita harus nyari OH negatifnya dulu, ya kan? OH negatif untuk basa kuat itu kan molaritas basa dikali valensi basanya, ya kan? Nah, sama seperti sebelumnya, molaritas basa yang kita gunakan itu bukan molaritas basa awalnya, tapi molaritas basa setelah dia bercampur sama si asam, gitu. Makanya di sini kita cari dulu molaritas basanya, rumusnya sama seperti yang asam. Kita lihat mol basa sisanya, kalau yang bersisa itu basa, berarti kita lihat mol basa yang bersisa tadi, kita bagikan sama volume total. Sama juga seperti sebelumnya, volume total ini berarti volume asam ditambahkan sama volume basanya. Oke, nah setelah dapat molaritas basanya, baru kita masukkan ke rumus OH negatif. Tadi rumus OH negatif itu molaritas basa dikali valensi basanya, gitu. Nah kemudian setelah dapat OH negatif, barulah kita dapat POH. Ingat yang kita dapatkan itu POH dulu ya, bukan pH. Karena yang kita dapat di sini OH negatif, gitu. Jadi POH itu adalah rumusnya sama seperti kemarin, min log konsentrasi OH negatif. Setelah dapat POH, barulah bisa kita dapatkan pH, ya kan, dimana pH itu adalah 14 dikurang POH, gitu. Oke. Nah, di sini sebenarnya udah ada contoh soal. Kita lihat contoh soalnya. Di sini katanya jika 300 ml HCl direaksikan dengan konsentrasi 0,1 molar ya, dicampurkan dengan 100 ml MgOH 2 kali dengan molaritas sama 0,1 molar juga. Jadi yang beda volumenya ya. Tentukan pH larutan tersebut. Jadi maksudnya kita disuruh menentukan pH campurannya dari si HCl dan MgOH 2 kali ini, gitu. Oke. Nah, di sini kita udah kita tuliskan reaksinya. HCl ditambah MgOH 2 kali menghasilkan MgCl2 ditambah H2O. Udah setarakah dia? Ini kan udah dibuat ya reaksinya, ya kan? Terus kan kita disuruh menyetarakan, berarti harus kita setarakan dulu. Kita lihat hanya di sini ada 1. Di sini ada
2 ya kan, 1 dikali 2 berarti kan 3. Di sini ada 2, berarti ini hanya nanti dulu karena dia ada di 2 senyawa ya. Terus Cl, kita lihat Cl di sini ada 1 ya di kiri, di kanan itu dia ada 2 ya kan, karena di kanan ada 2 dan di kiri ada 1, maka di sini kita kalikan sama 2. Oke, jadilah dia setara, Cl-nya sama-sama 2 ya kan. Kemudian Mg-nya di sini ada 1, di sini juga ada 1, udah setara ya. Kemudian O-nya di sini ada 1 dikali 2 jadi 2 ya kan, sementara di sini cuma ada 1. Maka yang di kanan ini juga kita kalikan sama 2 gitu. Oke. Nah, sekarang udah setara ya. Kita lihat H-nya di sini. Tadi kan H belum disetarakan. Di sini ada 2. Terus di sini juga ada 2, kita tambahkan jadi 4 ya. Kemudian di sini ada hanya 2 dikalikan 2, jadi 4 juga, sama ya, 4. Oke, nah sekarang selanjutnya tadi kan kita udah menentukan persamaan reaksinya, terus udah kita setarakan juga. Langkah selanjutnya itu adalah menentukan mol mula-mula dari si pereaksinya. Pereaksinya di sini HCl dan MgOH 2 kali. Oke. Mol mula-mula tadi rumusnya molaritas dikali volume. Kalau misalnya yang diketahui molaritas sama volume ya. Di sini molaritas untuk HCl 0,1 molar, volumenya 300 ml, ya kan? Kita kalikan hasilnya 30 gitu. Tapi 30 apa? Hasilnya 30 milimol. Jadi yang kita dapat di sini bukan mol ya, tapi milimol karena satuan volumenya itu dalam mililiter. Kalau untuk mol itu kan satuannya harus volumenya kan harus dalam liter ya kemarin gitu. Nah, kemudian MgOH 2 kali. Di sini MgOH 2 kali molaritasnya 0,1 molar, terus volumenya itu 100 ml. Kalau kita kalikan hasilnya itu 10 milimol. Oke. Nah, sekarang kita tentukan pereaksi pembatasnya. Oke, tadi Ibu bilang kalau pereaksi pembatas itu mol mula-mula kita bagikan sama koefisien, hasil pembagian terkecil itulah pereaksi pembatas, ya kan? Nah, di sini mol mula-mula dari HCl itu 30, koefisiennya 2, maka kalau kita bagikan hasilnya 15. Sedangkan untuk MgOH 2 kali di sini molnya itu 10 milimol, terus koefisiennya 1, satunya nggak ditulis ya. Jadi 10 dibagi 1, 10. Berarti yang paling kecil itu adalah si MgOH 2 kali. Maka yang jadi pereaksi pembatas di sini adalah si MgOH 2 kali. Oke. Nah, di sini karena yang jadi pereaksi pembatas itu adalah MgOH 2 kali, maka MgOH 2 kali ini kan bakalan habis bereaksi. Ya kan? Pasti dia habis bereaksi. Nah, untuk mol bereaksi untuk semua senyawa dalam reaksi ini ya, itu sebenarnya bisa kita gunakan pereaksi pembatas sebagai patokan. Jadi bisa langsung kita tuliskan di sini 10 milimol. Bisa juga hasil pembagian dari si pereaksi pembatas tadi yang kita jadikan patokan. Nah, tadi hasil pembagian si pereaksi pembatas MgOH 2 kalinya ini kan 10 ya kan? 10 bagi 1 jadi 10. Nah, hasil pembagian tadi 10 tadi ini kita gunakan untuk menentukan mol-mol masing-masing senyawa yang bereaksi di keseluruhan reaksi ini. Gitu. Caranya kita kalikan mol hasil pembagian pereaksi pembatas tadi dengan masing-masing koefisien senyawanya. Oke. Jadi mol bereaksi untuk HCl itu adalah 10 tadi ya. 10 dikalikan koefisien HCl di sini 2. Maka mol yang bereaksi untuk HCl itu adalah 20 milimol. Oke. Nah, sama MgOH tadi pereaksi pembatasnya itu 10, maka 10 dikalikan sama koefisiennya 1, jadi yang bereaksi juga 10 milimol. Kemudian MgCl2 tadi 10 yang bereaksi, ya kan? Maka di sini kita kalikan 1 sama ya, masih 10 juga. Kemudian untuk H2O 10 dikali 2, ya kan? Maka jadi 20 milimol. Oke, ingat tanda bereaksi untuk di reaktan itu negatif, sedangkan yang di produk itu positif karena dalam reaktan itu kan dia senyawanya selalu berkurang seiring berjalannya reaksi, sedangkan kalau produk itu selalu bertambah jumlahnya seiring berjalannya reaksi. Oke. Nah, di sini 30 kita lihat ya yang HCl 30 dikurang 20. Hasilnya adalah 10, ya kan? 10 milimol. Kemudian yang MgOH 2 kali habis ya karena 10 dikurang 10. Kemudian yang MgCl2 ini jadi 10 milimol. Kemudian yang H2O ini 20 milimol.
Oke. Nah, kalau kita lihat di bagian pereaksinya, coba dilihat di sini apa yang bersisa. Yang bersisa adalah si HCl, ya kan? HCl tadi apa? Asam atau basa? Asam, ya kan? Nah, jadi di sini yang kita gunakan adalah rumus untuk menentukan asam. Nah, balik lagi ke sini, kalau misalnya yang bersisa itu asam, maka langkah pertama yang kita kerjakan adalah menentukan molaritas asamnya. Jadi MA-nya dulu yang kita tentukan, ya kan? Karena kan di sini molaritas asamnya udah berubah, ya kan? Karena dia udah bercampur sama si basa, sama MgOH 2 kalinya, oke? Nah, di sini kita cari molaritas asamnya. Tadi katanya molaritas asam sama dengan mol asam sisa, sisa, kita bagikan sama volume total, ya kan? Kita bagikan mol asam sisanya, di sini yang bersisa cuma 10, ya kan? 10 milimol kita bagikan sama volume totalnya. Volume totalnya di sini HCl-nya 300, MgOH 2 kalinya 100. Berarti kalau kita jumlahkan hasilnya 400. Ya kan? 400 ml. Nah, di sini kita masukkan sama dengan 10 dibagi 400 atau 1/40. Ya kan? Hasilnya adalah 0,025 molar. Oke? Dapatlah kita molaritas asamnya 0,025 molar. Nah, dapat molaritas asam, dapatlah kita konsentrasi H positif, ya kan? Nah, konsentrasi H positif tadi rumusnya molaritas asam dikali valensi asamnya. Oke, masukkan molaritas asamnya 0,025 atau 2,5 kali 10 pangkat min 2, ya kan? Dikalikan sama valensi asamnya. Di sini asamnya kan kita ceritanya HCl, ya kan? Nah, berarti valensinya cuma 1, ya kan? Berarti di sini valensinya 1. 2,5 kali 10 pangkat min 2 dikali 1. Hasilnya 2,5 kali 10 pangkat min 2. Oke? Dapat H positif, maka dapatlah pH. pH tadi sama dengan min log konsentrasi H positif. Ya kan? Sama dengan min log 2,5 kali 10 pangkat min 2. Oke, maka hasilnya adalah, ingat, yang pangkatnya dipindahkan ke depan jadi 2, yang di sini ditulis ulang 2 dikurang log 2,5. Oke, jadi kayak gini cara penentuannya ya. Jadi ini kalau misalnya dia asam dicampurkan sama basa, jadi yang beda itu kita cari dulu molaritasnya setelah dia bercampur gitu. Jadi harus dilihat apa nih kira-kira yang bersisa, asam kuat kah atau basa kuat. Ini kan yang bersisa asam kuat ya. Untuk basa kuat yang bersisa itu juga sama kasusnya, berarti nanti tinggal kita cari aja molaritas basanya, tinggal dilihat yang bersisa itu berapa, terus kita bagikan sama volume totalnya gitu. Oke. Nah, tadi kan Ibu bilang kalau misalnya di sini rumus ini hanya bisa kita gunakan untuk yang kuat aja. Ini yang bersisa asam kuat sama basa kuat, ya kan? Kenapa? Karena nanti untuk yang kalau bersisa yang lemah, asam lemah maupun basa lemah itu nanti beda lagi kasusnya, gitu. Itu nanti bakalan kita pelajari di materi selanjutnya, gitu ya. Oke, sampai sini bisa dipahami ya. Oke, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran yang berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.